Selamat sore, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saat ini kita boleh bersama-sama dengan saudara seiman berkumpul. Sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir. Amin, saudara. Walaupun di sebagian ada yang online juga, saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama di hari ke-7 ini kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau terus rindu pada Dia, bahwa sungguh Dialah yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan atas pertolongan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan hanya Engkau-lah kekuatan kami Tuhan. Dan pada sore ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan. Berada di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Urapilah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu selalu ada pengharapan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami di dalam genggaman-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Biarlah wanita saja nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapan kami selalu ada di dalam-Mu. Selalu ada di dalam-Mu. Mari sama-sama yang pria katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama saudara-saudara dengan segenap hati kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
beriman ya Tuhan. Imanku bersepakat, Kami percaya kuasanya. Kami terima sekarang. Terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang sungguh besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. kemenangan Saya berjemaat untuk bangkit berdiri. darimu. Dengan segenap iman kita katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. mari jemaat Tuhan saja dengan segenap hatimu katakan, Aku punya Tuhan yang besar, amin. telah berjanji Yes, dan sanggup kami percaya Tuhan. menggenapi. Imanku Iman kami bersepakat. percaya kuasanya. Yes, Lord. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang Kami percaya dengan iman kami Tuhan. yang telah berjanji dan sanggup Amin. menggenapi. Imanku bersepakat, Kami beriman Tuhan. percaya Kau sungguh nyata Tuhan, menyertai kami. Kami terima sekarang kemenangan darimu Bapa. darimu. Mari jemaat Tuhan, katakan segenap hatimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang Oh, terima kasih Tuhan. kemenangan darimu. Ku terima sekarang Ku terima sekarang kemenangan darimu. kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami telah menerima kemenangan darimu Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Kaulah Allah yang begitu besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu, Kami sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang besar. Allah yang menolong Kau setiap layak kami untuk Tuhan. kami percaya Amin. seumur hidup kami. Terima kasih kami percaya memiliki Tuhan yang sungguh besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Terpujilah, Haleluya. terpujilah Terpuji namamu. Raja kami, Kau segalanya. Di dalam hidup kami Terima kasih, Tuhan, Kau yang
Dialah yang membebaskan. Haleluya. Dialah Jehovah Rafa. Dialah Jehovah Jireh. Oh, panji keselamatan. Oh, terima kasih. dalam nama-Mu Tuhan ada keselamatan yang kami terima dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang korbankan dirimu di atas kayu salib, lalu bangkit damai ke surga. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan, kami tetap mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Kau sungguh mengasihi kami, Tuhan. Sehingga tidak ada satu alasan pun yang tidak bisa membuat kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan, pada malam hari ini. Inilah jemaat-Mu, Tuhan, yang rindu haus. Kami hampiri tahta-Mu yang kudus. Malam ini kami bersujud bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Menghampiri tahta-Mu yang begitu kudus, Tuhan. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami percaya Tuhan. Roh-Mu hadir di sini. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup. Yang membebaskan setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat maha tinggi Tuhan. Dari tempat maha tinggi mengalirlah Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Oh ya Roh, kami rindu kami dapat pribadi-Mu. Jamahlah setiap hati kami Tuhan. Setiap hati yang haus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Lawat kami. Mengalirlah. Lawat setiap kami Tuhan. Kau yang beracara Tuhan. Kami haus akan seumur mengalir kuasa dari tempat bahagia. Jamah kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir kuasa dari tempat. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Bersama Kami percaya Tuhan, Bapa. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal Bapa mulia, kekal mulia. kami percaya Roh-Mu hadir di tempat Kau ini. hadir Di tengah-tengah pujian penyembahan kami Bapa. memulihkan hati, Kau pulihkan Tuhan. menyembuhkan Kau yang sembuhkan terluka. Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Mengalirlah Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. kami kan tenang ya Tuhan. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami ya Bapa. Dan Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Mengalirlah Tuhan. Kuasa dari Maha Tinggi. Kau Allah yang Maha Kudus. Oh, kami tinggikan Engkau, Hosana, Dan sembah Engkau. Hosana, Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak Kau disembah. layak Amin. disembah. Kami nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah Saya undang yang bisa berlutut, kita sama-sama berlutut. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Bagi Kami bersujud menyembah Engkau ya Bapa. Kau yang duduk di tahta kemuliaan-Mu. Aku muliakan dan ku Kami agungkan Kau Tuhan.
Kau layak Mari jemaat Tuhan, segenap hatimu katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. sembah sujud, Aku muliakan yang ku kami muliakan, agungkan. kami agungkan Kau Engkau. layak disembah. Ialah jemaat Tuhan saja dengan segenap hati. Nyanyi Hosana Segenap hati kami Tuhan malam ini. bagi Raja Bagi Raja kami, yang duduk di yang duduk di tahta. Aku muliakan, Aku muliakan. Dengan mulut kami mengatakan kami agungkan Engkau ya Tuhan. Oh, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak kami sembah. Haleluya. Kami bersujud Tuhan kaki-Mu Tuhan. Allah yang Maha Kudus. Aku muliakan dan ku agungkan. Haleluya. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak kami sembah. Kau layak disembah. Berikan kemuliaan yang sungguh luar biasa buat Tuhan kita. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Hosana. Naikkan pujianmu bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang maha kuasa. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus yang membebaskan setiap belenggu kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hosana bagi. Hosana di tempat mati.
Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Nyanyi Hos. Terima kasih Tuhan. Kau bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan malam ini Kau melawat kami Tuhan Yesus. Roh Kudus yang begitu baik mengasihi kami. Kami percaya Tuhan Kau lawat setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Yang berada di rumah Kau lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus-Mu nyata Tuhan. Roh Kudus yang telah dicurahkan. Kami mau mengalaminya Tuhan. Kami mau mengalaminya Bapa. Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Yang bersama kami. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Rajaku yang duduk di atas, kami muliakan. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita, jiwa kita, roh kita, pikiran kita semuanya. Kita mohon Allah Roh Kudus menyertai kita, memberikan kepada kita hikmat yang daripada Tuhan Yesus, untuk yang membawakan maupun yang mendengarkan, supaya kita sama-sama diberkati di dalam firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu melalui pujian yang kami sudah sampaikan. Kiranya sekarang beracaralah lewat firman. Kami siap Tuhan untuk mendengarnya, dan kami persilahkan Roh Kudus untuk beracara bebas pada kami pada malam hari ini. Di dalam satu nama kuasa kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu, tema pada saya pada malam hari ini adalah roh yang membebaskan. Roh yang membebaskan untuk kita semua mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita, baik secara rohani maupun secara jasmani di dunia ini. Kita ingin mengalami kebebasan, tentu sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi setiap orang, karena bagi orang yang bebas, yang merdeka itu adalah suatu anugerah untuk kita semua. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah berjanji memberikan satu roh, yaitu roh penolong, yaitu Roh Kudus kepada kita semua yang ada di dunia ini. Dan Roh Kudus itu turun kepada semua umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua mau yang percaya ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita mau hidup berkemenangan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mau hidup kemenangan yang sesungguhnya merdeka di dalam Kristus. Nah, yang saya mau bawa malam hari ini, kemerdekaan seperti apa
di dalam Roh Kudus untuk kita sebagai anak Tuhan. Saya akan kembalikan kepada firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat 13. Saya masuk dulu dalam perjanjian lama, disebutkan bahwa Roh Kudus itu juga ada, tetapi disebutkan dalam Roh Allah. 1 Samuel bagaimana dalam perjanjian lama Roh Allah terjadi pada orang-orang khusus, pada waktu, pada pekerjaan-pekerjaan yang khusus, pada jangka waktu yang khusus. Pada zaman perjanjian lama hanya nabi, imam, dan raja yang dipilih, yang mengalami pengurapan dan mengalami kepenuhan Roh Allah. Kita ambil contoh 1 Samuel 16 ayat 13. Daud di sini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sesudah Daud dipilih dari sekian banyak bangsa Israel, dia dipilih dari yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Kalau kita omongkan underdog, tidak ada kelebihan apa-apa pada waktu itu untuk Daud menjadi pilihan Allah. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa pesimis. Kalau orang mengatakan kita underdog, tidak diperhitungkan orang, Allah yang memperhitungkan kita. Dan Daud sejak hari itu berkuasalah, dia sudah dipilih dan diurapi dengan minyak urapan, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Kita ambil contoh selanjutnya Saul dari 1 Samuel 10 ayat 1 dan 6. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnya lah, dan dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Ayat 6. Sesudah diurapi, sesudah dipilih, diurapi dengan minyak, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu Saul. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lagi. Lihat ya, orang yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan dan kepenuhan Roh Tuhan, dia akan berubah menjadi manusia lain. Manusia seperti apa yang lain? Manusia dengan cara pandang yang berbeda. Manusia dengan cara pikir yang berbeda. Manusia dengan cita-citanya yang berbeda. Manusia dengan visi misinya yang berbeda. Tapi ini dipilih pada perjanjian lama itu hanya orang-orang tertentu yang dipilih seperti ini. Orang yang khusus, mempunyai pekerjaan khusus, dan pada jangka waktu yang khusus. Yang sekarang yang mau kita bicarakan adalah satu waktu kita sudah ada di dalam masa zaman anugerah, zaman perjanjian baru. Kita bukan lagi dipilih. Zaman anugerah ini setiap orang percaya. Tidak lagi dipilih satu persatu. Setiap orang percaya bisa kepenuhan Roh Kudus. Perjanjian baru kita lihat dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Di sini dikatakan, bentar ya. Sebelumnya di ayat 17 saya bacakan. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Ini Yesus yang berkata ya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Bapa sudah mengurapi dia, Yesus. Untuk apa Bapa Roh Tuhan ada padaku dan Bapa sudah mengurapi aku? Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini janji digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena dialah Mesias itu. Yesus diurapi. Yesus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia sendiri melakukan itu.
Dia sendiri Bapa mempercayakannya kepada dia untuk roh Tuhan ada padanya. Oleh sebab itu dia mengurapi aku untuk melakukan satu pekerjaan di dalam kehidupannya. Untuk apa pekerjaannya? Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Untuk mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Miskin seperti apa? Banyak orang masih miskin secara rohani. Walaupun dia di gereja sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih banyak orang juga yang miskin secara rohani. Masih banyak orang yang tertawan jiwanya. Artinya apa tertawan jiwanya? Jiwa itu ada pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Tertawan jiwanya. Orang yang kekaupan, orang yang sensi, orang yang sedikit-sedikit tersinggung, tertawan jiwanya. Tidak merdeka, tidak bebas. Semuanya terlihat tergantung situasi. Tetapi orang yang merdeka di dalam Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau kita merdeka. Kita tidak miskin secara roh. Kita merdeka jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, emosi kita. Sesuatu yang merdeka di alam roh. Kita tangkap di alam roh. Kita akan merdeka di dunia ini. Amin. Harus dulu ditangkap di alam roh. Kita nggak bisa mengejar sesuatu di bumi ini tanpa menangkap sesuatu di alam roh. Kita harus percaya bahwa roh itu ada. Roh Allah itu ada. Tuhan mau melakukan sesuatu. Ini dikatakan roh Tuhan ada padaku. Di mana roh Tuhan itu ada padaku? Oleh sebab dia telah mengurapi aku. Di mana diurapi itu? Di zaman perjanjian baru. Tidak seperti perjanjian lama. Dipilih dengan minyak, diurapi, terus kepenuhan roh. Tapi ini seolah-olah begitu percaya kita itu sama, bersatu, sekaligus. Kita percaya kepada Tuhan dan pada waktu itu juga roh kita bersatu dengan roh Tuhan. Di Lukas 3 ayat 22 dikatakan, ketika Yesus dibaptis, dia berdoa dan langit terbuka. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi ketika Yesus dibaptis, ini khusus ya. Yesus dibaptis dan dia berdoa. Terbukalah langit dan Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Sesudah itu di Lukas 4 ayat 1, maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, lihat ya, dia sudah dibaptis kepenuhan Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibaptis, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini Yesus sudah kepenuhan Roh Kudus dibawa ke padang gurun untuk apa? Untuk dicobai oleh iblis. Kalau kita berapa hari? 40 hari dia dicobai oleh iblis. Kita aja kalau mengalami pencobaan, kita udah nggak tahan. Ini pencobaan, saya baca itu percobaan yang sangat berat ya. Bapak Ibu semua pasti udah baca bagaimana pencobaan itu. Sangat berat. Kalau Yesus belum dipenuhi Roh Kudus, saya juga yakin dia hanya sebagai bentuk manusia. Belum bisa. Tetapi Yesus yang sudah dipenuhi Roh Kudus ini sudah berbeda dalam konteks yang dipilih oleh Bapa di surga. Dia mampu melewati pencobaan 40 hari itu. Dan di ayat 13 iblis berkata apa? Iblis menunggu lagi waktunya. Kata iblis, tunggu lagi. Kali ini aku gagal, tapi aku akan tunggu lagi, aku akan balik lagi. Di ayat 13 saya bacakan. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu, kita orang percaya, kita juga bisa dicobai. Kita kuat gak iman kita? Kuat gak roh kita? Roh Kudus bersama kita atau enggak? Kita sungguh-sungguh melekat sama Tuhan apa enggak? Mampu enggak kita melewatinya? Ini waktu udah lewat, kata iblis, tunggu dulu, masih ada lainnya. Lainnya apa? Melewati taman Getsemani sampai dia mati, meninggal, dikuburkan, naik ke surga. Ternyata iblis tetap kalah. Yesus adalah pemenangnya. Dia mati tapi dia bangkit, naik ke surga dan memberikan kepada kita roh penolong. Jadi apakah kita masih ragu-ragu terhadap Roh Kudus? Kalau Yesus saja perlu Roh Kudus, masa kita nggak perlu Roh Kudus? Yesus saja yang dipilih Bapa secara khusus perlu Roh Kudus. Kita manusia biasa nggak perlu Roh Kudus. Kita nggak mau berdoa dengan bahasa roh, misalnya yang mempunyai karunia. Atau kita nggak mau terbuka untuk karunia-karunia yang lain di dalam Roh Kudus. Banyak karunia dalam Roh Kudus.
Jangan tertutup oleh semua itu. Ini firman yang berkata. Yesus memerlukan Roh Kudus, kita itu lebih daripada itu. Siapakah kita? Jadi roh penolong itu sungguh yang memerlukan roh penolong itu adalah kita semua saat ini. Dari masa Yesus naik ke surga, sampai kita menunggu sekarang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita semua ada di Kisah Rasul, semua juga pada duduk, berdoa bersama-sama, lawatan terjadi, lidah-lidah api terjadi, bahasa roh terjadi. Bahkan di Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan, goncanglah tempat itu karena Roh Kudus. Satu mujizatlah terjadi. Adakah Bapak Ibu rindu untuk itu terjadi di gereja kita? Bukan hanya terjadi di gereja kita, tapi gereja sendiri perlu sesuatu yang baru. Lawatan Allah terjadi untuk kita keluar, memberitakan itu keluar. Karena di sini dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Orang di gereja ini semua bukan tawanan lagi, semua sudah percaya kepada Tuhan. Gereja harus melangkah keluar untuk membebaskan orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Banyak yang harus kita kerjakan di dalam pelayanan kita. Percayalah, Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus dicurahkan di gereja ini bukan kita untuk diam, tapi kita belajar keluar. Satu-satunya penolong untuk dunia ini adalah gereja. Karena gereja itu adalah firman Tuhan. Saya akan ambil contoh dari Matius 25 ayat 1 sampai 46. Gak usah dibaca. Saya ringkas saja. Di dalam masa itu, masa dari kenaikan Tuhan Yesus sampai masa dari kenaikan Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus, cerita ini ada 3 cerita. Satu cerita gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis bijaksana dan gadis bodoh sama-sama pergi mau menjemput pengantin pria. Membawa lampunya, lenteranya masing-masing membawa. Mereka senang sekali karena mereka mau menjemput pengantin mereka. Hari sudah malam, pengantin masih belum datang. Sampai mereka tertidur. Tetapi tengah malam orang berteriak, pengantin datang, pengantin datang. Yang bijaksana cepat-cepat bangun. Mereka semua bangun, bijaksana dan bodoh bangun. Mereka yang bijaksana melihat lampunya hampir redup. Dia mengambil minyak yang dibawanya, dimasukkan ke lampunya dan terang kembali. Yang bodoh mengatakan, aku minta. Kata yang bijaksana, nggak bisa, ini bagian. Belilah engkau. Dia beli, waktu sudah malam, tidak tahu kemana, begitu lama pengantin sudah datang, pintu sudah ditutup. Waktu yang bodoh datang, tidak bisa dibuka lagi. Aku tidak mengenal engkau. Kata pengantin pria, aku tidak mengenal engkau. Apa yang diambil dari pelajaran ini? Minyak menggambarkan Roh Kudus. Kita orang-orang percaya, kita katakan kita punya Roh Kudus. Apakah Roh Kudus kita selalu panas, selalu membara, keep on fire? Atau mati, redup? Kita berteriak-teriak tiap hari program, firman, dan segala macam kegiatan. Tetapi roh kita tidak menyala, roh kita mati. Sama kita dengan gadis bodoh. Tapi jadilah bijaksana. Keep on fire. Keep fire burning. Tetap terbakar, tetap panas. Bagaimana untuk melakukan supaya roh kita tetap panas, membara? Kita harus punya stok. Kita nggak boleh padam. Kita harus ada di komunitas orang-orang yang sama-sama memberikan panas, memberikan kehangatan. Baru kita bisa panas. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang diam, yang apinya mati, kita akan mati. Jadi, kalau ada pertemuan-pertemuan di dalam doa, hadirlah. Walaupun malas. Jujur kata, saya juga ngerasa kadang-kadang malas. Tapi saya memaksakan diri untuk datang. Saya percaya ibu-ibu juga pasti ada rasa malas. Namanya juga manusia, nggak salah. Tapi paksakanlah diri untuk roh kita menyala di hadapan Tuhan. Cerita kedua. Tentang talenta. Satu bos yang mau pergi ke luar negeri, dia memberikan talenta 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 menjadi 4, yang 1
saya sembunyikan. Tuhan yang jahat, Tuhan hanya ingin mengambil hasilnya aja. Tuhan tidak, aku tidak mau mengerjakannya. Selain punya roh yang panas, supaya roh yang membara, kita harus, yang Tuhan kasih kepada talenta kepada kita tidak sama. Bisa 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, bahkan 10 talenta. Tetapi respon yang Tuhan mau ketika kita punya 1 talenta, kita diberi kepercayaan 1 talenta, apakah kita mengerjakannya? Apakah kita mau melakukannya menjadi 2 talenta, atau diambil diberikan kepada yang 5 talenta? Harus ada kerjasama di antara semua ini. Bukan hanya sekedar roh yang menyala tapi tidak melayani Tuhan. Roh menyala, layanilah Tuhan. Roh menyala, berbuatlah sesuatu untuk orang-orang. Untuk orang-orang yang tertindas. Kalau kita sekarang merasa sudah merdeka, kita sudah dibebaskan karena kita percaya firman Tuhan akan memerdekakan kita. Kesulitan apapun yang kita hadapi saat ini mampu diselesaikan. Mengapa kita tidak mau membaginya itu kepada orang lain? Supaya pada waktunya di pengadilan Tuhan. Cerita yang ketiga, waktunya di pengadilan Tuhan, waktu Tuhan datang yang kedua kali, kita semua diadili bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada orang di sebelah kanannya, masuklah engkau kepada kerajaan surga. Karena engkau sudah memberi aku makan ketika aku lapar. Engkau sudah memberi minum ketika aku haus. Engkau memberi baju kalau aku telanjang. Engkau memberikan tempat ketika aku nggak punya tempat. Engkau mengunjungi aku waktu aku di penjara. Tuhan, kapan aku melakukan itu? Aku nggak pernah ngelakuin itu. Engkau melakukannya pada orang yang paling hina itu. Dan itu engkau lakukan untuk aku. Dan kepada yang sebelah kiri, nyala. Engkau si pembuat kejahatan. Engkau akan masuk kebinasaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ini 3 cerita di Matius 25 ini. Menggambarkan satu keadaan. Di mana kita harus mempunyai roh yang menyala-nyala. Kita sudah dipercayakan dengan talenta, lakukanlah. Lakukanlah itu keluar. Supaya kita jangan masuk dalam fase yang nyaman, tetapi lakukanlah itu pergi keluar. Lakukanlah sesuatu. Dan terakhir, saya ingin kembali ke Lukas 18 ayat 19. Jiwa yang merdeka, pikiran yang merdeka. Bukan hanya merdeka kita orang sudah merdeka. Tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya, di pekerjaan kita, di rumah kita, hubungan dengan saudara, hubungan dengan siapapun juga, kita harus merdeka. Jiwa kita merdeka. Jangan ada lagi sakit hati, kepahitan, kemarahan, kekecewaan. Di dalam diri kita itu semua sampah. Bapak Ibu, siapapun yang mengalami itu, marilah malam ini kita adakan satu pemulihan. Untuk sungguh-sungguh kita minta kepada Tuhan. Untuk kita dipulihkan. Kita nggak pernah tahu waktu kita kapan. Kesempatan yang Tuhan berikan nggak pernah kita tahu. Tetapi kapanpun waktunya Tuhan itu, kita percaya. Roh Kudus mampukan kita untuk melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan. Jadi, perbaharuilah roh jiwa kita. Menjadi manusia lain. Dengan cara pandang yang baru sesuai dengan firman Tuhan, mempunyai visi, misi, tujuan hidup yang jelas di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yesus memang Yesus sudah memberikan dirinya yang terbaik kepada kita, memberikan nyawanya yang terbaik kepada kita untuk kita masuk ke dalam satu karunia. Kita percaya bahwa dia yang sudah menyerahkan nyawanya itu sudah membayar mahal sekali untuk kita. Dan kita harus merespon dengan yang terbaik. Kiranya firman ini boleh memberikan kekuatan bahwa roh yang membebaskan itu harus membebaskan kita. Jadi malam hari ini biarlah kita terus melekatkan diri kepada Tuhan untuk percaya bahwa kehidupan yang kita jalankan ini masih panjang tetapi bisa juga pendek. Kita tidak pernah tahu. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan, supaya roh yang membebaskan ini sungguh-sungguh membebaskan roh, jiwa, dan tubuh kita, memerdekakan kita dari segala masalah dan situasi.
Terima kasih. Mari kita sekarang masuk di dalam satu penyembahan, pujian. Kita minta Tuhan Yesus melawat kita semua, memperbaharui kita. Apapun yang menjadi masalah dan kendala, Tuhan memampukan kita untuk melewatinya. Ya, Bapak Ibu semuanya, untuk kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita mau setiap roh kita dibebaskan ya Bapak Ibu. Dibebaskan dari setiap belenggu apapun yang ada. Di saat ini ketika kita sama-sama ada di momen memperingati Roh Kudus. Kita mau ini bukan semua hanya sebuah seremonial yang setiap tahun kita rayakan. Tapi seperti tadi firman Tuhan tadi mengatakan, kita mau menjadi bagian di dalamnya. Ya, mari Bapak Ibu, kita mau angkat sebuah pujian, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita mau ini bukan hanya sekedar pujian, tapi menjadi satu ungkapan doa kita kepada Tuhan. Kita mau Roh Allah memenuhi kita, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan sekali lagi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan yang terbelenggu. Membebaskan Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran Kami butuh kuasa itu Tuhan yang bisa membebaskan jiwa yang terbelenggu. Sikira babalaya sikira tatata kurana nana bolaya sikira lalaya sana. Hirana laya sikira tatata kurana sikira balaya sana. Haleluya.
kami tinggikan. Kami sembah. Hosana, Haleluya ya Yesus. Kami yakin kuasa dari tempat maha tinggi mengalir pada malam hari ini, memenuhi kami, memenuhi kehidupan kami. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini, mengalirlah Roh kami. Sebab Kau yang besar, Sebab Kau yang mulia, Kau yang layak. Kita mohon, kita minta mengalirkan Roh Kudus di tempat ini dengan hati yang terbuka, dengan satu permohonan di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Ya Roh Kudus, jamah kami. Yesus Tuhan. Bapak Ibu semuanya, seberapa dari kita yang hadir malam hari ini kita mau dilawat Roh Kudus? Seringkali ketika kita mau dilawat Roh Kudus dan logika kita berbicara, kita tidak mungkin mengalaminya. Saya pernah berada di posisi seperti itu. Ketika Roh Kudus mau melawat, saya penuh dengan banyak pikiran. Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi ketika saya mulai mengosongkan diri saya meminta kuasa Tuhan mengalir. Roh Kudus mulai mengalir. Mari Bapak Ibu semuanya, seberapa dari kita malam hari ini merindukan Roh Kudus mengalir dan mengalir memenuhi kita. Kita bebaskan pikiran kita dari setiap logika-logika yang menghalangi kita. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Oh, Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dengan iman kita nyanyikan pujian. Dengan satu permohonan yang tulus di hadapan Tuhan. Bukan karena syairnya mengatakan itu, tapi katakan dari dasar hati kita yang terdalam. Mengalir Tuhan, mengalir. Haleluya. Mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah
Kami boleh menikmati hadirat. Haleluya. Kami tidak menjadi sia-sia datang di tempat. Haleluya Yesus. Kami boleh bertemu dengan Engkau secara Terima kasih Bapa. kasih Rohku. Kami terima kasih. Pulihkan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat maha tinggi, dari tempat maha tinggi, kuasamu, ya Roh Tuhan, kami buka hati kami, Terima kasih. Bebaskan. Dan kami akan membebaskan kami siapkan Kami boleh menjadi hidup orang kami, yang setia di dalam Terima kasih. penuhi kami Bapak Ibu semua, dengan kuasamu. sembahlah Dia. Pujilah Dia. Tanggalkan segala beban hidupmu saat ini. Letakkanlah di bawah kaki Yesus. Menyembahlah Dia Allah yang hidup. Menyembahlah Dia Allah yang hidup. Mari kita menyembah Dia Allah yang hidup. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Jamah hati kami, jamah hati kami, kami Ku merasakan bersyukur. Haleluya. lebih lagi, Haleluya. lebih lagi Tuhan. Buat kebaikan-Mu. Penuhi kami, Mari kita semua sambil berduduk kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Ku bersyukur Sujud di altar, Haleluya Yesus. sujud di altar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Shikira tata kurana malaya sikinana layas. Kami Tuhan. ku sembah. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, sembah Tuhan. aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, Kami sembah Kau
Kau ku sembah, Kau ku sembah, Haleluya Yesus, haleluya, kami menyembahmu Bapa. Oh, kau ku sembah Tuhan. sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kau sembah Kau, ku sembah. Allah yang layak disembah, Allah yang layak disembah. Kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Bapa. Kami menyembahmu Bapa, inilah kami, anak-anakmu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa di surga, inilah kami anak-anakmu. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kami menyembah Engkau Bapa. Amin. Engkau memuaskan dahaga kami. Amin. Engkau meluapkan cinta kasih-Mu kepada kami anak-anak. Bapa di surga, setiap orang yang hadir pada malam hari ini, bahkan ada yang di rumah, mereka semua mempunyai beban di dalam kehidupannya. Amin. Biarlah pada malam hari ini kami mau meletakkan beban itu Tuhan. Kami rindu lawatan Allah terjadi. Amin. Kami kadang-kadang terlalu capek Tuhan. Kami terkadang jenuh dengan segala pergumulan hidup kami. Kami terkadang merasakan kesesakan di dalam hidup ini. Tetapi pada malam hari ini, kami mau meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang membebaskan dan memerdekakan anak-anak pada malam ini. Kami percaya bagi Engkau segala permasalahan kami begitu mudah. Engkau saja sudah mengirimkan anakmu yang tunggal untuk mati di kayu salib dan naik ke surga dan memberikan kepada kami roh penolong yaitu Roh Kudus yang ada pada kami pada saat ini. Dan Engkau yang sudah memeteraikannya kepada kami sehingga kami ada di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan Yesus. Beracaralah Bapa sesudah kami pulang. Biarlah Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan kami, memberikan gairah, memberikan semangat, memberikan api di dalam kehidupan kami, dan kami mau menggunakan talenta di dalam kehidupan kami. Sekecil apapun talenta itu yang sudah Engkau berikan, itu sangat berharga, dan biarlah kami dapat memultiplikasikannya di dalam talenta-talenta ini. Bahkan Tuhan, ketika waktu pengadilan Tuhan tiba, kami didapati Engkau berkenan, dan kami boleh dipersilakan untuk masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Engkau sudah memuaskan dahaga kami. Sebentar kami pulang, biarlah Bapak Gembala kami boleh mendoakan kami, baik yang di sini maupun yang di rumah-rumah. Mari Tuhan sebentar
Biarlah kiranya Engkau terus menyertai kami. Roh-Mu bekerja di dalam kami yang di tempat ini maupun di rumah kami. Ketika kami dengan tekun mengikuti acara persekutuan doa Pentakosta ini. Biarlah Engkau terus mengobarkan roh setiap kami. Gairah yang baru untuk bersama-sama Tuhan. Melakukan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Sehingga lewat kami nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biar sukacita berkat damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Dengar seru doa kami akhiri persekutuan kami malam ini. Hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, sampai ketemu besok. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.